Salam Bapak Ibu para pemirsa yang dikasihi Tuhan, Gereja Baptis Depok. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini oleh karena kemurahan Tuhan sehingga kita bisa bersama-sama untuk kembali belajar firman Tuhan agar kehidupan kita akan semakin diberkati dan kita akan hidup menurut sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini saya memberikan judul yaitu rancangan Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Saya ambil nats yang akan kita baca pada kesempatan hari ini yaitu dari Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai yang ke-13. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan, sebab ganti semak duri akan tumbuh pohon sanubar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat, dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Bapak Ibu para pemirsa yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kita bisa memasuki tahun yang baru dan kita sudah melampauinya hampir 1 bulan, dan ini merupakan satu berkat kemurahan Tuhan yang luar biasa. Dan ketika kita akan memasuki tahun yang baru yaitu tahun 2021, tentu kita akan memiliki satu perenungan. Seperti ketika kita akan merenungkan ketika detik-detik pergantian tahun, pasti setiap orang percaya akan memiliki satu perenungan yang berbeda-beda. Tetapi diantaranya adalah bahwa pasti kita akan merenungkan bagaimana situasi kondisi kehidupan kita yang sudah kita lampaui di tahun 2020. Kita tahu bahwa kita melampaui tahun 2020 cukup berat, oleh karena tidak hanya berat dalam kehidupan, tetapi kita melihat dengan adanya pandemi yang semakin meluas yaitu COVID-19, banyak orang sangat dirugikan. Bahkan banyak orang menjadi takut, banyak orang menjadi pesimis dan sebagainya. Namun kita bersyukur karena walaupun demikian kita tetap bisa memasuki tahun yang baru yaitu 2021 dengan sukacita. Tetapi bagaimanakah, apakah kita memikirkan di tahun yang akan kita lewati ini dengan pikiran-pikiran kita seperti yang sudah kita pikirkan di tahun 2020? Tentunya kita, banyak di antara kita yang mengalami rasa takut, rasa khawatir, rasa pesimis, kemudian down dan sebagainya. Tetapi kita tahu bahwa rancangan yang terjadi di dalam kehidupan kita itu tidak sama dengan apa yang dirancangkan oleh Tuhan. Kita tahu bahwa memang apa yang kita alami saat ini banyak mengalami problema kehidupan, baik itu kita berusaha menjaga diri dengan kesehatan supaya kita tidak kena pandemi, kemudian kita berusaha bagaimana kita bangkit dari keterpurukan ekonomi. Dan banyak cerita-cerita, banyak kesaksian-kesaksian yang saya dengar, diantaranya seperti tadi kami baru saja dengan tim PPI berkunjung ke saudara-saudara kita, dan banyak yang menceritakan bahwa di tahun 2020 itu mereka mengalami kejatuhan secara usaha, secara ekonomi. Bahkan mereka tidak tahu harus bagaimana supaya mereka bisa bangkit dari keterpurukan itu. Tetapi walaupun demikian, bahwa hal yang terbaik, hal yang positif adalah bahwa dari setiap kesaksian yang ada itu kita tidak pasrah kemudian kita berhenti
dalam menjalani segala aktivitas kita, tetapi kita tetap maju karena kita memiliki Tuhan yang dapat kita andalkan. Memang cukup berat Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Teman saya pernah cerita bahwa beliau adalah seorang satpam di sebuah perusahaan, di mana perusahaan itu besar dan dalam satu perusahaan itu memiliki 30 satpam. Oleh karena pandemik ini akhirnya harus ada perampingan karyawan, sehingga dari 30 satpam itu sekarang hanya tinggal 2 satpam. Luar biasa. Dan beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan seseorang, ngobrol dengan saya. Beliau adalah seorang marketing dalam sebuah mall. Dia menceritakan bagaimana dahulu ketika belum pandemik ini mereka mencari duit begitu gampang, mengadakan pameran begitu luar biasa hasilnya, tetapi justru di musim pandemik ini mereka mengalami satu kerugian yang luar biasa, berjuta-juta bahkan bermiliar-miliar, sampai akhirnya mereka harus untuk menutupi hutang-hutang itu menjual barang-barang mereka dan itu belum tertutupi. Nah, kalau kita mendengarkan situasi cerita-cerita seperti ini, mungkinkah kita bisa melampaui di tahun 2021? Kadang kita akhirnya menjadi pesimis, kita menjadi minder. Bagaimana kita bisa melewatinya? Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bahwa cerita tentang kesusahan, kesulitan yang sangat amat ini tidak hanya kita alami sendiri, tapi banyak orang mengalami juga. Termasuk kalau kita membuka di dalam kitab 1 Samuel pasal 21, kita melihat di sana bagaimana Daud sebagai seorang raja mengalami situasi yang begitu sulit, yang pada waktu itu diburu oleh Saul, ya. Sampai akhirnya Daud sendiri lari dari kota ke satu ke kota yang lain, ya, dan akhirnya Daud sampai ke Gad, yang pada waktu itu rajanya adalah Raja Akis waktu itu yang menjadi kota raja tersebut, ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi ketika Daud mendengarkan perkataan-perkataan orang yang saat itu mengeluh-elukan Daud yang membunuh orang Filistin dengan berlaksa-laksa, sedangkan Saul hanya beribu-ribu. Akhirnya Daud justru mengalami banyak ketakutan yang luar biasa, sampai akhirnya dia mencoba menampilkan dirinya di depan raja kota Gad itu seperti seorang gila. Dia menoreh-noreh badannya, dia menggaruk-garuk pintu, kemudian dia membiarkan lelehan air liurnya, dan dikatakan dia seperti orang gila. Itu kenapa? Karena itu akibat dari persoalan yang begitu luar biasa beratnya yang dialami oleh Daud. Bukan berarti Daud tidak bisa melepaskan itu. Daud bisa mengalahkan Saul, karena dikatakan kita melihat sebelumnya bahwa Daud bisa membunuh berlaksa-laksa orang Filistin, apalagi cuma membunuh satu orang. Tetapi di sini kita melihat bahwa Daud orang yang mentaati firman Tuhan, sehingga Daud tidak akan menyakiti orang yang diurapi oleh Tuhan, karena Saul adalah orang, yaitu raja yang diurapi oleh Tuhan. Sehingga lebih baik Daud mengalah, dia melarikan diri, walaupun harus mengalami situasi ketakutan yang begitu luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dan itu banyak terjadi, dialami oleh setiap manusia. Tetapi mari kita akan melihat apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, ya. Dikatakan di dalam firman Tuhan, dikatakan bahwa sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Mungkin kita sudah merencanakan segala sesuatu yang terjadi di tahun 2021 ini, ya. Kalau memang kita sudah membuat satu rancangan, kita sudah membuat satu jadwal kehidupan, usaha dan sebagainya, ya, dan kemudian kita mengalami satu kegagalan, kita tahu bahwa apa yang kita laksanakan, apa yang kita rencanakan memang berbeda dengan rancangan Tuhan. Tetapi walaupun demikian, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita harus tahu kalau kita tetap bersandar kepada Tuhan, kita akan tetap memiliki kekuatan. Karena dikatakan bahwa sekalipun kita memiliki rancangan, tetapi rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik. Dia akan membiarkan kita pergi dengan sukacita, kita akan kembali juga dengan hasil yang memuaskan. Inilah rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kenapa kita harus mengalami satu ketakutan di dalam kita menjalani kehidupan yang akan datang? Kita harus memiliki satu kekuatan, karena justru dengan satu pemikiran yang negatif itu akan menghasilkan satu energi yang negatif pula, sehingga kita menjadi capek, kita menjadi lemas, kita menjadi tidak berdaya, kita tidak bersemangat, ya. Kita tidak ada antusias, kita mungkin hanya berdiam diri, tidak melakukan segala sesuatu dan sebagainya. Itulah yang terjadi kalau kita
berpikiran tentang negatif yang akan datang. Tapi marilah kita akan berpikiran yang positif sesuai dengan firman Tuhan. Kita orang yang percaya memiliki Tuhan yang menciptakan kita, yang membuat satu kehidupan rancangan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Karena dikatakan rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita, dan jalan Tuhan itu bukanlah jalan kita. Tetapi kita tahu bahwa rancangan Tuhan yang terbaik. Kalau kita membuat satu rancangan dan ternyata mengalami satu kegagalan, saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan satu rancangan yang terbaik di dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan akan memulihkan keadaan kita dari segala keterpurukan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita menghadapi kehidupan di tahun 2021 ini dengan tetap semangat. Kita tetap berjuang, dan satu hal yang harus kita lakukan bahwa kita tidak boleh meninggalkan Tuhan. Biarlah Tuhan akan senantiasa di dalam kehidupan kita. Tuhan akan menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Kita akan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita membaca dari ayat yang ke-9 sampai yang ke-13 di sini dikatakan bahwa segala kemustahilan yang dialami oleh manusia itu tidak mustahil bagi Tuhan. Jadi kita memikirkan tidak mungkin, tetapi di dalam Tuhan itu mungkin. Itulah yang menguatkan kita. Jadi inilah yang harus kita pegang. Inilah yang harus menjadi pedoman kehidupan kita sebagai orang percaya untuk menjalani kehidupan dari waktu ke waktu di tahun yang baru ini. Nah, dengan demikian maka kita tidak akan mengalami ketakutan, kita tidak akan mengalami kecemasan, tetapi kita akan terus bersemangat. Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan, biarlah pandemi terus ada, kesulitan terus ada, tetapi kita akan terus maju bersama Tuhan. Karena rancangan Tuhan itu baik untuk orang percaya. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah tidak akan membiarkan kita. Bahkan baru saja kita memperingati kelahiran Kristus yang lahir sebagai Immanuel, seorang yang akan menyelamatkan kita, yang senantiasa akan bersama-sama dengan kita. Jadi itulah yang menguatkan kita sebagai orang percaya. Dengan demikian maka kita harus bangga, karena kita memiliki Tuhan yang memiliki rancangan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Mari kita akan tetap bersemangat, kita tetap akan berjuang, kita akan maju, dan kita akan terus lampaui dari waktu ke waktu. Kita akan menjalani tahun 2021 dengan penuh sukacita, penuh semangat, dan kita terus akan mengandalkan Tuhan. Tuhan menyertai kita semuanya. Haleluya. Amin.